お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービスバイオレット・エヴァーガーデンです。 Violet Evergarden tidak hanya meninggalkan jejak di layar, tetapi ia juga mampu menyentuh hati dan keinginan para penontonnya. Di video kali ini, kita akan menelusuri jejaknya, mencoba belajar berempati bersamanya, dan menyelami lautan emosi yang tak terkira. Kita akan menjelajahi lembaran demi lembaran, di antara kata-kata yang hilang dan ditemukan, di antara cerita dan kebisuan. Warning, pembahasan kali ini mengandung spoiler untuk keseluruhan anime Violet Evergarden, dan dibuat berdasarkan berbagai sumber serta interpretasi pribadi. Mengutip dari Wiki Fandom, dikatakan bahwa dulu ketika Violet masih kecil, dia ditemukan di pulau terpencil sendirian oleh Ditrit Bougainvillea dan rekan-rekannya yang terdampar di pulau tersebut. Violet tidak memiliki nama pada saat itu, dan dia juga diketahui sebagai satu-satunya orang yang menghuni pulau tersebut. Setelah melihat kemampuan Violet yang luar biasa dalam pertempuran, Ditrit tersadar bahwa Violet meskipun berhasil mengalahkan semua bawahannya, ternyata ia tak mampu berbicara atau memahami kata-kata. Setelah serangkaian pengamatan dan uji coba, terungkap bahwa Violet membunuh atas perintah belaka. Misalnya ketika Ditrit menunjuk binatang atau serangga dan berkata bunuh, maka Violet akan langsung melakukannya. Dan hal ini juga berlaku pada manusia. Ditrit pun memutuskan untuk membawa Violet bersamanya, dengan maksud menjadikannya sebagai alat perang. Dan seperti yang kita semua ketahui, Violet pada akhirnya diberikan kepada Gilbert sebagai hadiah atas promosinya sebagai mayor. Meskipun Gilbert diinstruksikan untuk memperlakukan Violet sebagai alat tanpa ampun dan kasih sayang, Gilbert sangat menentang perilaku kejam kakaknya dan malah memperlakukan Violet dengan baik. Dia pula lah yang mengejarkannya cara berbicara, membaca, menulis, dan memberikannya nama Violet dengan harapan dia akan tumbuh menjadi wanita cantik dan anggun sama seperti namanya. Selama perang, ketika unit Gilbert ditugaskan untuk melancarkan serangan ke markas musuh yang memang berhasil mereka menangkan, tetapi dengan imbalan seluruh unit menderita banyak korban jiwa. Di pertempuran terakhir ini, Violet kehilangan kedua lengannya, dan Gilbert yang menderita luka parah tidak diketahui keberadaannya. Namun, sebelum mereka berpisah, Gilbert sempat memberitahu bahwa dia ingin Violet bebas dan hidup bahagia, bukan sebagai alat, tetapi sebagai manusia biasa dan untuk menemukan rumah yang sebenarnya. Kemudian sebelum Gilbert kehilangan kesadarannya, ia mengatakan, Violet sejak kecil dididik sebagai senjata, bukan sebagai manusia. Hal itu membuatnya tidak berekspresi dan tidak memahami perasaan manusia dengan baik. Dia dibesarkan sebagai orang yang tidak memiliki perasaan. Karena alasan ini, dia bisa disalahartikan sebagai orang yang tidak punya emosi atau apatis. Saat pertama kali ditemukan, Violet tidak bisa berbicara atau memahami ucapan, kecuali perintah bunuh. Dia tidak memiliki perasaan benar atau salah sejak awal. Dia tidak mengerti apa yang bisa dianggap benar atau salah. Dia hanya mengejar orang dewasa yang dapat memberi perintah. Dia hanya mengikuti perintah, membunuh, atau dibunuh. Dia melakukan apapun yang diminta darinya, tanpa pernah menentang, yang merupakan ciri dari kehidupan sebagai seorang prajurit, yang menegaskan keberadaannya sebagai sebuah senjata berjalan. Bahkan setelah perang berakhir dan keluar dari militer, Violet masih memiliki kebiasaan menggunakan kata-kata dari kehidupannya sebagai tentara, seperti memberi hormat dan mengerjakan tugasnya tanpa istirahat. Dia juga terus menganggap dirinya sebagai alat, dan percaya bahwa akan lebih baik jika ia dibuang apabila dirasa tidak dapat lagi digunakan sebagai senjata. Namun, Gilbert memperkenalkan kepadanya kehidupan di luar militer. Dialah yang mengajari Violet berbicara, menulis, dan membimbingnya menjadi seseorang yang lebih ekspresif. Gilbert dan Violet memiliki kedekatan khusus, di mana Gilbert adalah segalanya bagi Violet. Dia bahkan mengatakan lebih baik mati daripada kehilangannya. Hubungan inilah yang membuatnya ingin mengetahui apa arti sebenarnya dari kata-kata Gilbert, "Aku mencintaimu." Untuk melakukan hal tersebut, dia menjadi auto-memoris doll, seseorang yang menuangkan pikiran dan perasaan orang ke dalam kata-kata di atas kertas. Dengan melakukan itu, Violet membuat keputusannya sendiri
dan mengikuti jalannya sendiri untuk pertama kali dalam hidupnya. Awalnya Violet belum sepenuhnya memahami perasaan dan emosi orang lain, yang terkadang membuat tindakannya terkesan eksentrik dan kurang bijaksana. Meskipun sopan dan berhati-hati dalam perannya sebagai auto memoris doll, Violet terkadang kurang peka, menganggap kata-kata pelanggannya terlalu harfiah dan merumuskan surat dengan cara yang terkesan menghina. Violet yang hanya tahu cara menumpahkan darah, kini harus memahami apa yang dirasakan seorang kakak pada adiknya, seorang ayah pada putrinya yang telah meninggal, seorang ibu yang akan segera meninggal pada putrinya yang masih hidup, percakapan antar kekasih bangsawan, dan masih banyak lainnya. Melalui perannya sebagai doll, di mana dia membantu orang menulis surat yang penuh emosi, Violet perlahan memahami kerumitan emosi manusia. Anime ini sebenarnya hadir tanpa sosok antagonis. Meskipun terjadi perang, namun kita tidak pernah diberitahukan pihak mana yang memulai perang tersebut atau alasan konkret di baliknya. Adapun kakaknya Gilbert, ia tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah. Ia juga sama-sama korban dari keadaan dan juga sama-sama sebagai orang yang ditinggalkan dan telah kehilangan segalanya. Bisa dikatakan bahwa antagonis di serial ini adalah keadaan dan bahkan perasaan manusia itu sendiri. Ketidakberanian untuk jujur, trauma pasca perang, dan meninggalnya orang yang disayang. Kekompleksitasan perasaan manusia ini dan pencarian dari arti cinta adalah hal yang menjadi fokus utama. Bersama Violet kita melihat betapa kompleksnya manusia. Mereka tidak selalu jujur pada perasaannya sendiri, tidak selalu menunjukkan kasih sayangnya lewat senyuman. Kita tahu bahwa perkataan atau ucapan tidak selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini seakan-akan ingin memberitahukan bahwa bahkan kita sebagai manusia itu sendiri terkadang tidak selalu mengerti orang lain. Bukan hanya Violet, kita pun rasa-rasanya perlu untuk terus belajar berempati, dikarenakan kita semua adalah makhluk sosial dan tak bisa hidup sendirian. Mempelajari sifat manusia bukankah akan terasa bijaksana? Sama seperti yang pernah diungkapkan oleh Baltasar Gracian. Banyak orang menghabiskan waktu mempelajari sifat hewan atau tanaman obat, namun alangkah jauh lebih pentingnya bagi kita untuk mempelajari sifat manusia, karena kita harus hidup dan mati bersama mereka. Dikarenakan bertemu klien dengan berbagai karakteristik unik, Violet mulai lebih menunjukkan emosi baru dan berbeda. Hal ini juga berkat pekerjaannya sebagai boneka kenangan otomatis, di mana dia memahami bahwa perasaan paling tulus seseorang dapat disampaikan melalui goresan pena dan surat. Dia merasa bahwa tidak ada surat yang pantas untuk tidak dikirim, karena dia sendiri merasakan kebahagiaan saat menerima surat tersebut. Setelah semakin memahami emosi manusia, Violet mulai merasa bersalah karena telah membunuh begitu banyak orang dalam perang. Ia menyadari bahwa hal itu telah merenggut banyak janji, harapan, dan hanya menyisakan kesedihan. Ia merasa salah untuk terus hidup ketika Gilbert meninggal dalam perang. Violet juga mulai memahami kata-kata yang diucapkan Hodgkin kepadanya, bahwa dia terbakar dan memiliki banyak bekas luka bakar. Violet bahkan sampai bertanya-tanya, apakah ia berhak untuk menjadi boneka kenangan otomatis? Apakah ia berhak untuk terus hidup? Violet berubah dari yang tadinya hanya sekedar alat perang, menjadi seseorang yang lebih sadar akan penderitaan orang lain. Ia berubah menjadi orang yang lebih berempati dan suka membantu orang lain atau kliennya, tidak peduli sesulit apapun itu. Ia bahkan tidak ingin dipuji atas pencapaiannya di militer. Violet merasa bahwa dirinya sudah terlalu berlumuran darah, dan hal itu tidak pantas untuk mendapatkan terima kasih ataupun tepuk tangan. 救ったのは私ではありません。多くの兵が戦ったからです。ですが、その戦闘は同時に多くの命を奪いました。私もです。それゆえ、私は称えられるべき人間ではありません。Violet menjadi sangat menghargai kehidupan manusia dan berjanji untuk tidak pernah membunuh orang lain lagi, karena dia tahu bahwa siapapun yang dia bunuh tidak akan pernah bisa menyampaikan perasaannya kepada keluarga atau orang yang dicintainya. Menjelang akhir cerita, bisa dikatakan Violet telah menjadi manusia seutuhnya. Dia juga memahami ungkapan "aku mencintaimu" serta emosi dan perasaannya sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Dia juga tidak pernah ingin kembali menjadi alat, dan puncaknya adalah ketika ia menganggap bahwa dia tidak membutuhkan perintah dari siapapun untuk menjalani hidupnya. Dalam kehidupan kita yang penuh dengan kompleksitas perasaan, satu kata bisa menjadi jendela ke dalam kerumitan batin manusia.
Seperti kata senyum, yang pada pandangan pertama mungkin terlihat sederhana, tapi sejatinya membawa dua makna yang berbeda. Ada senyum yang muncul dari kebahagiaan tulus, tapi juga senyum yang berusaha menyembunyikan luka dan kesedihan, seperti satu koin yang memiliki dua sisi yang berbeda. Dan Violet telah memahami hal tersebut. Berkat pengalamannya yang telah menulis banyak surat, dia sekarang mengetahui bahwa perkataan tidak hanya dapat diartikan dari luarnya saja, seperti yang dia ungkapkan sendiri. 多くの手紙を書いてまいりましたので、言葉にも態度にも気持ちにも表と裏があって、目に見えるものが全てではないのだと少しずつ分かってまいりました。 Sama seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan, Violet sedikit demi sedikit mulai memahami perasaan orang lain. Walaupun ia beberapa kali terjatuh di tengah prosesnya, namun kita akan menemukan semacam kepuasan ketika melihat ia tumbuh. Sepanjang kita mengikuti kisah Violet Evergarden, huruf seringkali menjadi sorotan atau ditonjolkan. Namun, itu tidak sekedar menjadi bagian integral, melainkan nyaris menjadi denyut nadi dari inti cerita. Di dalam deretan peristiwa yang merayap ke dalam kehidupan, dengan kebrutalan, tragedi, dan keindahan yang luar biasa, terungkap bahwa surat hanyalah sebuah kulit. Intinya terletak pada kesunyian yang menggema, dalam ketidakmampuan orang-orang untuk menyampaikan perasaan batin mereka. Ada suatu kekosongan, dan di sana terdapat sesuatu atau seseorang untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dan di dalam hal ini, itu adalah Violet Evergarden atau boneka memori otomatis. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?